sini dalam rangka jadi pada siang hari ini akan membagikan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat OJL 1 dan OJL 2. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan saya sebagai calon fasilitas daerah guru BK. Dan sebelum itu, Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Sehat? Semangat? Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Saya mau tepuk semangatnya. Kalau siang udah lemes. Kalau semangatnya pagi terus, sehat terus, ceria terus. Oke? Tepuk semangat. Saya beri contoh ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Bapak Ibu, kita coba berdiri ya. Mari biar kita semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Sudah lumayan ya. Sebelum itu saya tambahin lagi sebelum saya berbagi. Mari kita jadi kalau ya. Langsung saja. Jurus 1 yaitu kenali potensi. Jadi kenali potensi ini bertujuan memfasilitasi peserta didik untuk mengenali potensi akademik, potensi bakat, potensi minat dan gaya belajar mereka sebagai dasar perencanaan karir. Kegiatan dilakukan melalui asesmen gaya belajar akuntita, analisis hasil asesmen dan perancangan cita-cita atau visi profesi. Fokus utama adalah menghubungkan bagaimana cara terbaik siswa belajar dengan jalur karir yang mereka cita-citakan. Jurus 1 kenali potensi. Kenapa saya memilih jurus 1 ini? Karena hasil angket yang disebarkan oleh guru BK pada awal tahun ini menunjukkan atau didapati secara realita bahwa anak-anak belum mengetahui atau menemukan potensinya, bakat minatnya. Kemudian sekolah kita ini puasa prestasi dalam 5 tahun ini. Ya, diharapkan dengan mengenali potensi ini anak-anak yang pertama bisa mengetahui gaya belajar itu apa. Kemudian mereka itu punya gaya belajar apa saja atau apa, dan gaya belajar itu tidak hanya satu Ibu Bapak. Bisa gaya belajar itu yang dimiliki oleh anak-anak bisa 2, namun ada dominannya, misalkan gaya belajar visual dengan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik dia yang lebih tinggi, artinya dalam belajar keseharian dia menggunakan strategi kinestetik. Kemudian di perencanaan
Jurus kedua, kelola emosi. Kelola emosi ini berfokus pada pengembangan kompetensi self awareness atau menyadari diri dan self management, mengelola diri melalui pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sel ini bisa dengan gunakan di semua mata pelajaran. Tujuannya adalah melatih murid untuk mengenali, menamai, dan mengendalikan respon emosi dan stres akademik. Metode yang digunakan meliputi permainan memantik, pemodelan neurosains sederhana, dan penggunaan papan cuaca emosi sebagai alat check-in harian. Urgensi assessment mendeteksi antara potensi optimal. Kemudian katanya dari sisi melalui triangulasi data. Kemudian komponennya assessment riasek, pemetaan cocokan karir berdasarkan kepribadian, skor dominan pada 6 dimensi minat, kemudian logical intelijensi dan gaya belajar. Nah, ini ada gambarnya apa Bapak Ibu? Monyet, kuing, kan, di laut, gajah. Terus ini pintanya bagaimana sih? Itu apa? Kira-kira bisa deh? Ya, kira-kira bisa deh? Bisa ya, bisa kan? Iya, ya kan? Jadi kita tidak bisa menyamakan. Ya, kita punya keunikan masing-masing. Kalau ini punya kemampuannya masing-masing, kalau di satu instruksi untuk memanjat, kira-kira bisa tidak? Bisa. Begitu pula dengan murid kita. Ya, murid kita itu punya kemampuan masing-masing. Tidak harus dengan tuntut satu harus bisa semua. Jadi misalkan ada kelebihan dan ada kekurangan. Jurus kedua, kelola emosi. Nah ini saset. Ya, ada self awareness, self management, social awareness, relationship skill, responsible decision making. Dan sosial emosional. Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendapatkan ini? Self sudah pernah? Belajar sosial emosional. Jadi anak-anak kita jangan ajak untuk menyadari diri. Jadi emosinya itu mereka harus mengenali mereka itu posisinya emosinya apa, gitu. Kemudian mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Berarti sudah pernah.
Ini di bagian ada cara lagi, yaitu ketika ada anak berkonflik, panjenengan bisa membuat roda pilihan. Contoh, jika anak rebutan game, rebutan kaca, atau rebutan mainan. Share and take turn. Apologize, walk away, family meeting, use and one message, tell them to stop, on to turn, to pull off, go to another game. Ini yang bisa dengan buat. Gitu. Kemudian tumbuhkan resiliensi. Resiliensi adalah ketangguhan Bapak Ibu. Ketika panjenengan itu jatuh, ketika panjenengan di titik terendah dan bisa bangun lagi, artinya panjenengan punya resiliensi. Ya. Mengapa daya lenting itu penting? Daya lenting itu penting karena anak-anak kita pada saat ini itu berarti kalau saya lihat di medsos pembulian itu sangat tinggi sekali. Kalau di sekolah kita untuk itu Bapak Ibu mari kita jauhkan dari pembulian, baik itu anak dengan anak, baik itu anak dengan guru ataupun guru dengan guru. Jadi jangan sampai jadi pembulian. Ketika pembulian itu ada anak-anak bisa sampai bunuh diri atau meninggal dunia, mati di kelas karena ditusuk temannya dan lain sebagainya. Maka kita jauhkan dari semua itu. Nah, self resilient, yaitu growing mindset, positive perspective, self compassion. Jaga konsistensi. Kesadaran versus paksaan. Kira-kira enak sadar diri, nyaman sadar diri atau dipaksa? Sadar diri. Mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Kebutuhan dasar ini jawabannya. Kebutuhan dasar manusia ini dihargai. Otonomi atau kemerdekaannya. Jika otonomi dan kemerdekaannya diusir, ini hati-hati jangan lihat diri. Kira-kira perintah ini akan diabaikan atau dilanggar ya? Kira-kira biasanya sukanya diperintah atau melanggar? Sukanya melanggar itu ya. Jadi memang tadi kebutuhan dasar manusia tadi ingin dihargai, jadi tidak suka dipaksa. Dia cuma dipaksa begitu. Lebih suka kesadaran. Ini disebut tombol ajaib, daya perintah dalam diri, kesenangan, kebutuhan. Kelima, jalin koneksi dengan rumus mendengar aktif. Ini untuk guru kita, tapi untuk pengetahuan dan pengetahuan dengar model coaching kita. Sudah pernah mendengar coaching Bapak Ibu? Tidak. Dalam melaksanakan praktik coaching model dia juga Pernah dengar saya coaching ya? kenapa jadi model. Sebenarnya belum. Simaklah pertanyaan Nah, ini contohnya nih. dan Jessica Dengan coaching dengan siswa. Coaching yang
Dan selama ini kita lakukan kira-kira sudah seperti itu belum? Belum. Nanti belum. Ya, maksudnya bagaimana berarti karena melihat pertanyaan edukasi, kalau di BK itu namanya konseling juga di untuk konseling itu sendiri memang harus banyak lakukan karena memang rata-rata murid tidak mau mengatakan masalahnya. Jadi berbeda harus menggali apapun itu masalah anak, tetapi anak memang sulit itu. Dan memang saya sendiri itu juga harus butuh latihan khusus dalam konseling individual itu. Kalau tujuan tadi itu ada kaitannya dengan jurus satu, kenali potensi. Karena dengan MMF itu dari anak bisa mengenali potensi yang auditori, visual, daya belajar gitu. Jadi nanti kan dengan kenali potensi melalui daya belajar itu anak tahu oh ya dengan saya menggambar mapping. Jadi saya tahu saya berarti termasuk daya belajar visual. Jadi kan dia tahu kesulitan saya di sini Pak. Jadi setelah dia konsultasi dengan buku kimia tadi, dia bisa memberikan apa ya pelajaran buku kimia tadi Pak. Saya belajarnya harus gini. Jadi ketika pelajaran guru kimia tadi harus menggunakan aktivitas tadi itu. Oh ya jadi dengan belajar saya seperti ini. Saya jadi berarti apresiasi untuk berarti tepuk tangannya. Dan koneksinya seperti itu. Ini dalam kolaborasi peran guru BK dan guru kelas yang sudah saya sampaikan di beberapa kali rapat. Guru BK tidak dapat berdiri sendiri. Ya, guru kelas itu juga tidak dapat berdiri sendiri dalam menangani kasus apa-apa ditangani dewe. Tidak melibatkan guru BK. Guru BK juga seperti itu. Menangani kasus dia kasih dewe tanpa melibatkan guru kelas. Jadi harus ada kolaborasi. Peran utama guru kelas itu pembelajaran yang berisi melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Guru BK pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid dalam bidang ya, pribadi, sosial, belajar dan karir. Kebutuhan kolaborasi penting membantu pemahami mengatasi masalah di empat bidang itu. Mengembangkan guru BK, mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Lintas peran siapa aja itu? Dengan kerjasamanya dengan yang tercekat orang tua dengan juga itu orang tua tidak hanya guru kelas, tidak hanya kepala. Yang ketujuh yang terakhir yaitu menambah situasi. Ini pengurangan risiko. A kali R, A itu ancaman, R itu kerentanan, K itu kapasitas sama dengan risiko. Aspek-aspek kenyamanan. Kemarin di apa ya Bu? Yang kita selalu Sulingjal itu ada pertanyaan
sekolah kita itu memberikan teladan kepada anak-anak, belajarnya itu aman, nyaman, dan menggembirakan. Cukup, ada yang satu orang saja berpesan-pesan. Berdiri, monggo satu saja. Ayo, Ibu Cynthia. Jadi monggo jawab ya. Pesannya yang didapatkan hari ini kebaruannya. Pesan yang saya dapatkan dari saya masih mulai tentang kebiasaan Jujur kaitan kebaruannya yang sudah mendapatkan. menunggu dari apa yang saya terima lebih open-minded. Ya, open-minded. Open-minded tentang misalnya kata-kata begini yang dulu itu belum ada dan sekarang sudah mulai viral ya di kalangan semua, misalnya di kalangan siswa ataupun guru, dan kita harus bisa menangani dengan baik itu di sekolah maupun nanti kita kolaborasi dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bisa diaplikasikan ya setelah ini mendapatkan konsekuensi. Iya, sama bisa diaplikasikan. Terima kasih. Satu lagi terakhir. Mungkin silakan. Silakan. Wes. Tadi. Kebaruannya apa berarti? Waalaikumsalam. Yang hari ini saya jadi terbuka bahwasanya ternyata untuk menangani anak-anak itu tidak sulit yang saya bayangkan. Jadi ada jurus-jurus yang bisa saya aplikasikan untuk membuat anak-anak kita menjadi lebih baik saat ada masalah, jadi bisa terselesaikan dengan adanya 7 jurus BH dan Salah satunya mau pakai jurus yang mana? harus jurus yang paling menurut saya kayaknya emosi. Kalau untuk anak-anak itu nanti pendampingannya seperti juga atau roda emosi seperti itu bisa mengendalikan anak-anak itu sudah tadi dengan kapan cuaca Oke, semuanya bisa diaplikasikan dan insya Allah kami akan berusaha mengaplikasikan dan kemudian mendapatkan pada siang hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terusnya untuk tim dan untuk kita itu Berdiri dan kuat, tubuh ini kuat sehat, bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggerikan tempat pertumbuhan. Bersama ayo kita wujudkan mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi,
dan menata situasi. Tujuh jurus dari akhirat bersama murid melangkah berat. Tujuh jurus dari akhirat, tujuh jurus akan keinginan. Saya minta ke cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Dengan cara sehat badanku, sehat jiwaku, sehat ekonomiku.